Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarmu? Ya, Ibu harapkan kamu semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, bagaimana? Adakah masalahmu? Ya, masalahmu itu termasuk masalah sosial atau masalah individu? Ya, pastinya masalah individu ya. Kita nggak mau masalah kita menjadi masalah sosial. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teori-teori masalah sosial ya. Jadi kemarin kita sudah melihat apa itu masalah sosial, apa faktor penyebabnya. Jadi di teori-teori masalah sosial ini juga kita akan mempelajari tentang penyebab timbulnya masalah sosial di dalam masyarakat. Yang pertama namanya adalah teori fungsionalisme. Teori ini mengatakan bahwa masalah sosial itu dapat terjadi apabila salah satu dari unsur lembaga-lembaga sosial tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya lembaga sosial itu banyak ya, ada yang disebut dengan lembaga agama, ada disebut dengan lembaga keluarga, ada yang disebut dengan lembaga pendidikan, ada yang disebut dengan lembaga pemerintahan. Ya, kita buat contohnya kepada lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi di sana katanya tadi menurut teori fungsional ini apabila lembaga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi misalnya seorang ayah kan dia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak kan begitu. Sementara ayahnya malas, apa yang akan timbul? Masalah apa yang timbul? Ya tentunya dia menjadi kesulitan ya, mungkin terjadi di sana dis keluarga ya kan, ada perpecahan di keluarga. Ini kan menjadi suatu masalah juga. Apa masalah sosial yang timbul? Timbulnya kemiskinan, timbulnya kejahatan, kriminalitas. Jadi itu maksudnya ya dengan teori fungsionalisme. Ya kita melihat dengan teori konflik. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya konflik sosial ya. Jadi konflik sosial itu sering meliputi tentang konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, dan konflik gender. Kita akan melihat seperti apa dia konflik kelas. Masalah sosial dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas borjuis dan proletar. Nah, artinya ini antara penguasa, pemilik modal dengan orang-orang bawahan, Jadi kita buat contohnya apa? Antara buruh dengan pemilik pabrik. Jadi di sana pemilik pabrik menginginkan kalau orang-orang yang sebagai orang yang bekerja di pabriknya harus bekerja keras tanpa menambah pendapatan mereka, tanpa memikirkan kesejahteraan mereka. Sedangkan kelompok buruh dia memikirkan dia bekerja keras harus mendapatkan upah yang lebih. Jadi di sana kan terjadi pertentangan antara siapa? Pemilik perusahaan pabrik dengan buruh. Ini dia contohnya. Nanti kamu bisa cari contoh seperti yang lain lagi. Ya, ada lagi yang disebut dengan konflik rasial. Ini masalah sosial yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara dua ras yang berbeda. Ya, jadi kita tahu kalau ras itu dibuat cirinya dari apa? Warna rambut, warna kulit, warna mata, bola matanya, bentuk rahangnya, ya itu dia kan kalau disebut dengan ras. Jadi konflik ras yang bisa kita lihat itu ada yang disebut dengan politik apartheid. Ya masih tahu itu? Ya, itu adalah politik apartheid adalah politik perbedaan warna kulit yang terjadi di mana? Di Afrika Selatan, di mana orang-orang warna kulit putih, orang Eropa membedakan orang-orang kulit hitam di Afrika. Ya kan, itu dia contohnya. Ya, ada yang disebut dengan konflik etnis. Itu adalah masalah sosial yang dapat terjadi karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh
etnis mayoritas terhadap etnis minoritas. Ya, di Indonesia etnis itu apa? Suku, bangsa, ya kan? Nah, jadi di sana kita sering melihat ada kejadian di Ambon, ya kan? Itu ada di sana perbedaan suku, suku-suku, dan seperti di Aceh ada perbedaan di sana, perbedaan suku. Jadi kalau di sini sering terjadi juga yang paling terkenal di negara kita adalah soal pertentangan antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Indonesia. Ya, itu dia konflik etnis. Yang berikutnya adalah konflik gender. Masalah sosial dapat terjadi karena diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Ya, kita lihat kalau sampai sekarang memang tidak dikatakan diskriminasi, tetapi kita sendiri dengan sendirinya selalu menganggap bahwa laki-laki itu lebih hebat, lebih kuat dari wanita. Sehingga kalau mereka bekerja sebagai buruh, pasti buruh laki-laki itu dia diberikan upah lebih mahal daripada seorang wanita. Demikian juga dengan pimpinan. Kita lebih suka memilih pimpinan yang laki-laki daripada yang perempuan. Kalau ada yang harus dua dipilih, laki-laki dan perempuan, itu termasuk konflik gender. Demikian juga kalau di suku Batak, orang Batak itu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Itu termasuk masalah sosial juga, ya. Yang berikutnya adalah teori interaksionalisme simbolik. Itu adalah masalah sosial yang dapat terjadi karena pemberian label karakter yang buruk dalam pergaulan yang melanggar hukum. Nah, seperti apa dia itu? Teori interaksionalisme simbolik dapat dibedakan atas dua, yaitu tentang teori pelabelan atau labeling dan teori konstruksisme sosial. Ya, kita lihat kalau dia itu teori pelabelingan adalah pemberian label masalah sosial yang terjadi karena individu itu dicap buruk sehingga individu tersebut akan selalu melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Jadi dia seperti contohnya kita lihat kalau orang Batak suaranya keras, kejam dan ganas dibilang kan gitu. Jadi pemberian label ini dengan sendirinya banyak juga orang Batak yang suaranya tidak keras, tidak kasar kan. Karena ada pelabelan ini jadi ada rasa tidak nyaman bersama dia kan. Demikian juga dengan orang bentuk mukanya yang kalau dia brewokan, seram, matanya dan punya dada yang kekar, kita selalu menganggap itu penjahat. Ini bisa menjadi pembuatan masalah sosial karena pemberian label sehingga orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Ya, yang kedua adalah teori konstruksional sosial. Itu adalah masalah sosial hasil dari konstruksi manusia yang disebabkan oleh pergaulan pelanggaran hukum. Ya, ini masalah itu timbul karena adanya sifat kita yang selalu menutup-nutupi orang yang selalu melakukan pelanggaran hukum. Jadi untuk hal-hal kecil saja, karena kita mengenal dia, kita menutupi kesalahannya. Akhirnya itu menjadi suatu masalah besar dalam masyarakat. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu harapkan kamu semuanya rajin belajar ya. Jadi dari